Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi tauhid kita kepada-Nya. Sidang jamaah rahimakumullah, suatu hari di sebuah rumah sakit ada seorang bapak yang sudah tua, lanjut usia. Dia sudah berbulan-bulan terkena penyakit yang kemudian datanglah setiap hari seorang anak muda yang setiap pagi dia datang memandikan, menyuapi, membawa dia ke toilet, kemudian membawa dia ke taman, membacakan buku, dan semua kebaikan-kebaikan terus dia lakukan kepada si bapak tua ini. Sehingga suatu saat datanglah seorang perawat yang biasanya merawat si kakek atau si bapak tua ini. Dan kemudian dia bertanya kepada bapak yang tua ini, wahai bapak, betapa bahagianya engkau punya seorang anak yang setiap hari bisa datang merawat engkau. Lalu si bapak tua ini menimpali seorang perawat ini dan mengatakan, saya juga mau punya anak seperti ini. Si kaget, perawat ini kaget. Loh Pak, yang datang setiap hari ini siapa? Apakah dia bukan putramu? Lalu si bapak tua ini mengatakan, bukan. Yang datang kepada saya ini bukanlah putra saya. Putra saya berada di kota ini, putra saya yang kedua berada di kota ini, dan mereka kemudian tidak pernah berada di sisi saya selama ini. Lalu kemudian bapak ini bercerita mengenai orang yang kemudian selalu menemani dia dikala susah di hari tuanya. Dia katakan bahwa anak muda ini yang setiap hari datang kepadanya, ini adalah anak kecil yang dia temui puluhan tahun yang lalu.
Di saat tetangganya meninggal, atau si bapak tua ini tetangganya meninggal yang merupakan orang tua dari si bocah waktu dia kecil waktu itu. Pada saat dia meninggal bapaknya si anak ini, dia kemudian menangis terseduh-seduh. Kemudian lewatlah si bapak tua ini. Dan kemudian bapak tua ini mengajak dia ngobrol. Dan kemudian diberikanlah permen kepada si anak yang kecil ini. Kemudian dengan permen itu, itulah yang akhirnya menjadi wasilah kebaikan yang dia dapati bapak ini. Sehingga suatu hari si bapak tua ini bertanya kepada anak muda ini, wahai engkau anak muda, mengapa engkau mau berbuat baik kepadaku? Padahal engkau bukan siapa-siapa aku. Lalu jawab si anak muda ini, rasa permen itu masih terasa sampai sekarang. Jadi anak muda ini mau berbuat baik kepada bapak yang tua ini karena wasilah permen yang kemudian diberikan pada waktu itu. Dan rasanya itu katanya itu masih terasa sampai sekarang. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah satu bentuk kebaikan yang sangat kecil yang dilakukan oleh bapak tua ini. Tapi kemudian dampaknya begitu luar biasa. Dan kemudian yang bapak tua ini dapat untuk dirinya. Sehingga jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada lagi kebaikan yang kita lakukan itu selain kebaikan itu yang akan didapat balasannya kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ini adalah konsep kebaikan yang kemudian Islam ajarkan kepada kita. Kadang-kadang kebaikan orang itu menjadi wasilah kita ini untuk berbuat baik juga kepada orang lain. Atau kadang-kadang kebaikan kita, atau mungkin bahasa sepelenya adalah surga kita ini sebenarnya terletak kepada kemampuan kita berbuat baik kepada orang. Karena semua amal soleh yang kemudian menjadi jariah dan pahalanya itu mengalir terus menerus, itu berada kepada orang lain. Sehingga Islam ini bukan agama individualistik, tapi agama kebaikan kepada orang lain. Bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini sebagai bentuk dari kemudian ketakwaan kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita, kata Allah, untuk berbuat baik dan menjemput ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga yang luas ini, seluas bumi dan langit, diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Infak ini berkaitan dengan orang lain. Kebaikan yang melalui konsep infak ini adalah kaitannya dengan orang lain. Dikala kita lapang, dikala kita sempit, kita disuruh berbuat baik kepada orang lain. Apalagi yang kedua? Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua ada wal kadhimina, mampu
kita menahan emosi kita, kontrol diri kita. Ini kan kaitannya dengan orang lain. Orang yang ada di kita, yang ada di depan mata kita, yang ada di rumah kita, itu bisa menjadi ancaman potensi kemarahan kita kepada dia. Tapi kemudian kata Allah, wal kadhimina, tahan dirimu, tahan. Sehingga Nabi katakan, khairukum, ya, sebaik-baik kamu itulah khairun li ahlihi, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Tahan diri kita untuk kemudian tidak berbuat baik, berbuat jelek kepada keluarga kita. Emosi tahan. Sehingga kemudian ya, kita ini sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, berbuatlah baik kepada anak-anak kita. Karena kita nggak tahu jenis kebaikan apa yang kemudian itu membangun pengalaman yang dalam terhadap anak kita, dan dia tumbuh dan dewasa nanti, dan itu menjadi peluang dia melakukan yang namanya birrul walidain. Karena kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai orang tua ini tidak pernah melakukan yang namanya kebaikan kepada orang anak-anak kita, maka kita nggak punya ikatan emosional. Kita nggak punya ikatan emosional, dan kita tidak punya, anak kita nanti tidak akan memiliki emosi, memori jangka panjang yang baik terhadap kita. Dan itulah yang kemudian membuat dia lemah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Betapa banyak anak-anak yang kemudian melantarkan ibunya dan ayahnya karena dia sibuk bekerja di sana. Betapa banyak anak-anak yang kemudian tidak bisa berlaku baik, birrul walidain, karena kemudian nggak punya rasa terhadap orang tuanya. Karena di waktu kecilnya yang dia dapatkan adalah bukan hal-hal yang baik dari orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang kemudian di waktu tua orang tuanya kemudian dititipkan di panti-panti jompo, daripada kemudian dia mampu merawat orang tuanya sendiri. Gak ada rasa birrul walidainnya, hilang. Karena kenapa? Karena di waktu kecilnya orang tuanya gak ada di dalam diri anaknya, gak mampu hadir di dalam diri anaknya. Sehingga kita kemudian orang tua yang ada sekarang ini, kita gak bisa menyalahkan anak kita. Kemudian kalau anak ini gak punya emosional kepada orang tuanya, karena di waktu kecilnya kemudian dia nggak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mampu menyimpan memori emosional pada dirinya. Dan yang terakhir yang katakan wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ini adalah konsep orang yang lain, memaafkan manusia. Sehingga di dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah kemudian kita bermanfaat untuk manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين حمدا يعافني ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.